Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nia Trianjani. NIM C1C019048 merupakan mahasiswa akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi saya terkait dengan materi sebelumnya, yaitu aset tetap, yang mana video kali ini akan membahas tentang aset tetap lanjutan atau properti investasi. Nah, penasaran kan dengan materi-materi yang akan saya sampaikan? Disimak baik-baik ya videonya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang konsep aset tetap lanjutan atau properti investasi. Nah, menurut PSAK 13 Revisi 2007, properti investasi merupakan properti berupa tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi dan dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Nah, itulah yang dinamakan dengan properti investasi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap dan properti investasi, yaitu properti investasi harus berbentuk properti seperti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya, dan digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari properti investasi ini, yaitu tanah yang dikuasai dalam jangka panjang, kemudian ada tanah yang dikuasai saat ini, dan yang ketiga ada bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain. Yang keempat, yaitu bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain. Nah, itu dia pembahasan tentang konsep dasar dari aset tetap lanjutan atau properti investasi. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran dari properti investasi. Yang pertama yaitu pengakuan. Nah, biaya perolehan properti investasi ini harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, lebih kurang pengakuan ini sama dengan aset tetap pada materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengukuran awal. Nah, pada pengukuran awal atau pengukuran dari aset tetap lanjutan ini, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang diatribusikan secara langsung. Entitas harus memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan nilai atau perolehan modal yang dipilih tersebut harus diterapkan pada seluruh properti investasinya. Jadi pada properti investasi ini terjadilah pemilihan model dari nilai wajar atau model biaya yang digunakan. Properti investasi ini dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Apabila suatu properti investasi memiliki beberapa bagian dengan nilai yang signifikan, maka penyusutan tiap bagian tersebut dilakukan secara terpisah. Kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir nih teman-teman, yaitu penyajian dan pengungkapan aset tetap lanjutan atau properti investasi. Nah, properti investasi ini disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan menunjukkan secara terpisah jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali dan penyesuaian signifikan lainnya.
Jika entitas tidak dapat menentukan nilai wajar properti investasi secara andal, entitas harus mengungkapkan yang pertama, uraian properti investasi. Yang kedua, penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal. Dan yang ketiga, apabila mungkin, kisaran estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada. Jadi ketiga hal itu wajib diungkapkan pada akhir periode dalam properti investasi untuk dapat menjadi lampiran dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan saya tentang penyajian dan pengungkapan aset tetap lanjutan. Baiklah teman-teman, materi tentang penyajian dan pengungkapan tadi menjadi akhir dari pembahasan materi pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini dan bermanfaat juga bagi saya untuk dapat melakukan yang baik dan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.